Assalamualaikum. Hai, para jenius. Gimana kabarnya? Semoga sehat. Semoga tetap semangat. Oke, kita lanjut lagi. Selamat bersantai. Bab 916-920. Sinar cahaya hijau tiba-tiba melesat keluar dari kediaman keluarga Duanmu dan menerangi tempat di dekatnya saat menuju ke arah Duanmu King. Ini adalah alasan yang sebenarnya, sebuah suara tua yang cerah pun terdengar. Ekspresi Duanmu King menjadi suram. Dia tidak menyangka tetua agung akan langsung keluar. Zhao Feng merasa ada sesuatu yang salah. Dia adalah murid Duanmu King tetapi bahkan dirinya tidak berhak untuk bergabung dengan keluarga Duanmu. Seorang tetua dengan wajah persegi dan berjubah putih langsung muncul di depan Duanmu King. Aura dari dua penguasa suci langsung membuat angin menderu-deru dan awan bergerak. Dimensi ruang itu sendiri seperti berputar-putar ketika aura keduanya bentrok. 5 kaisar pun segera mundur. Tetua agung terlihat memiliki tatapan yang dingin dan sedikit terkejut ketika melihat Zhao Feng yang berambut emas. Rambut dan mata emas Zhao Feng membuatnya merasa ada sesuatu yang salah. Kekuatan garis keturunan mata dewa yang biasa hanya akan berubah bentuk atau warna ketika sesuatu terjadi padanya. Namun, kenapa rambutnya berwarna emas juga? Selain itu, Zhao Feng bahkan tidak bergerak ketika aura dua penguasa suci sedang bentrok. Sungguh luar biasa bahwa kemampuannya memblokir kekuatan para penguasa suci dengan mudah sementara dia hanyalah seorang pesilat di level Raja Alam Dewa Kekosongan. Duanmu King, apakah kau tidak tahu apa yang dilakukan Zhao Feng dalam dimensi ilusi ilahi? Bagaimana mungkin seseorang dengan kepribadian seperti itu dapat bergabung dengan keluarga Duanmu? Tetua berwajah persegi menatap dingin pada Zhao Feng sebelum akhirnya melanjutkan perkataannya. Lagi pula, teman juniormu itu sangat jahat. Dia membantai para pesilat elit Istana Sembilan Kegelapan di dimensi ilusi ilahi setelah mewarisi kekuatan Dewa Iblis. Sampai sekarang ia masih dikejar-kejar oleh Istana Sembilan Kegelapan. Ekspresi Zhao Feng sedikit berubah. Nan Gongsheng berada di zona benua dan sedang dalam bahaya yang lebih besar daripada dirinya sendiri. Saat memikirkan hal tersebut, kemungkinan besar hal itu disebabkan karena jika seseorang mencoba untuk langsung kembali ke lautan Chang dari dimensi ilusi ilahi, hal itu akan memakan waktu lebih lama daripada pergi ke zona benua. Untuk melarikan diri dari naga ular hitam kehancuran, Nan Gongsheng harus memasuki zona benua. Pada saat yang sama, Zhao Feng sedang berpikir tentang tingkatan seperti apa yang telah dicapai Nan Gongsheng. Orang bisa mengatakan bahwa dia telah menjadi jauh lebih kuat dari fakta bahwa ada banyak orang yang mengejarnya selama 2 tahun tetapi dia masih tetap hidup. Zhao Feng tidak tahu seberapa banyak kepribadian Nan Gongsheng yang telah berubah. Nan Gongsheng, hati Duanmu King terasa berat. Nan Gongsheng adalah murid tingkat pertama dari aliran suci mistik sejati dan pesilat jenius yang hanya muncul sekali dalam 1000 tahun. Karena dia mewarisi kekuatan Dewa Iblis, Istana Sembilan Kegelapan dan kelompok iblis lainnya pun mengejarnya. Kepribadian Nan Gongsheng juga telah dipengaruhi oleh kekuatan Dewa Iblis. Ia menjadi kejam dan haus darah. Banyak kelompok yang mengejar Nan Gongsheng justru dihabisi olehnya. Duanmu King tidak dapat menyelamatkan Nan Gongsheng dan keluarga Duanmu tidak dapat melindungi pewaris Dewa Iblis. Lagi pula, Zhao Feng berspesialisasi dalam ilusi dan teknik kekuatan garis keturunan mata dewa. Dia pasti telah memberikan ilusi pada Zhao Yufei dan sekarang bahkan berani datang ke keluarga Duanmu. Tetua Agung melanjutkan saat nada bicaranya menjadi dingin dan niat membunuh terlihat di matanya. Tetua Agung, tidak seperti itu. Duanmu King segera membantahnya. Zhao Yufei dan Zhao Feng saling kenal bahkan sebelum memasuki aliran suci mistik sejati, jadi jelas tidak seperti yang dikatakan oleh Tetua Agung. Jika bukan karena kau adalah gurunya, aku akan membunuh junior ini saat ini juga. Tetua Agung menghentikan perkataan Duanmu King dan menatap Zhao Feng dengan mata yang marah, seolah-olah dia akan meledak. Duanmu King, kau berasal dari keluarga Duanmu, tetapi kau malah bertindak menentangnya. Kau menentang Zhao Yufei menikah dengan keluarga kekaisaran dan memanjakan muridmu. Kau harusnya tahu bahwa Zhao Yufei adalah adik seperguruanmu. Tetua berwajah persegi tidak memberi Duanmu King kesempatan untuk berbicara. Duanmu King adalah seseorang yang memikirkan keluarganya dengan baik dan ingin menjadikannya hebat kembali. Logika tetua berwajah persegi membuat Duanmu King tidak bisa membantahnya. Duanmu King, beritahu muridmu itu untuk pergi dari sini dan jangan pernah menyusahkan Zhao Yufei lagi. Tetua berwajah persegi itu melanjutkan dan bertindak seolah-olah dia mengambil langkah mundur. Zhao Feng mendengar semua yang dikatakan Tetua Agung keluarga Duanmu. Si penguasa suci itu seperti sengaja mengorbankan anggota keluarganya untuk menjadikannya terlihat hebat dan berpura-pura menjadi orang bijak ketika melakukannya.
Zhao Feng merasa beruntung saat itu dia tidak memilih untuk datang ke keluarga Duanmu dengan gurunya. Keluarga seperti ini tidak sepadan dengan usahanya. Wosh, wosh. Tepat di saat Tetua Agung dan Duanmu King berada di jalan buntu, tiga sosok lain terbang keluar dari kediaman keluarga Duanmu. Namun dari pakaian yang mereka kenakan, mereka jelas bukan dari keluarga Duanmu. Tetua Agung, maaf sudah mengganggu Anda, tetapi masalah ini juga berhubungan dengan kami. Pria parubaya berjubah hitam dan emas yang memimpin pun menjelaskan. Ada dua tetua di belakangnya yang keduanya adalah raja di tingkat puncak. Tatapan ketiganya tertuju pada Zhao Feng dan jelas ada permusuhan di mata mereka. Kau Zhao Feng, kami dari Istana Bangsawan Agung di Provinsi Fengcai, tanya pria berjubah hitam dan emas. Provinsi Fengcai adalah provinsi di sebelah wilayah keluarga Duanmu dan Istana Bangsawan Agung adalah penguasa provinsi. Ekspresi Duanmu King sedikit berubah. Dia tidak menyangka bahwa seseorang yang dekat dengan kekaisaran ada di sini. Penguasa Provinsi Fengcai adalah kakak dari Kaisar Suci dan paman Pangeran ke-13. Dua orang di belakangnya pastinya dari kelompok milik Pangeran ke-13. Aku memang Zhao Feng. Ekspresi Zhao Feng sama seperti biasa ketika menatap mereka. Bagus, sekarang kita tidak perlu lagi mencarimu. Pria parubaya berbicara dengan nada bangga dan memiliki ekspresi menghina saat ia melanjutkan. Kau menggunakan teknik kekuatan garis keturunan mata dewamu untuk menipu Zhao Yufei dalam dimensi ilusi ilahi. Pangeran ke-13 tidak akan mengungkit hal ini untuk melawanmu. Namun karena mereka sekarang bertunangan, kau akan bertanggung jawab jika menyusahkan Zhao Yufei di masa depan. Nada suara pria berjubah hitam dan emas menjadi lebih dingin dan mengucapkan beberapa kata terakhir dengan jeda yang tegas. Apakah Zhao Yufei setuju dengan pernikahan itu? Ekspresi Zhao Feng tetap sama saat dia bertanya. Ekspresi ketiga pria tersebut berubah dan niat membunuh terlihat di mata mereka saat menatap Zhao Feng. Jika Zhao Yufei setuju, maka sejak awal mereka tidak perlu datang ke sini. Para petinggi keluarga Duanmu juga mengatakan kepada Zhao Yufei bahwa mereka sedang bernegosiasi dengan kekaisaran dan berkata bahwa mereka akan membatalkan pernikahan untuk menenangkannya. Namun, target utama para petinggi keluarga Duanmu dan kekaisaran sudah sangat jelas, Zhao Feng. Kau tidak perlu khawatir soal itu. Pria dari Istana Bangsawan Agung berbicara dengan nada tegas dan ekspresi menghina. Dari sudut pandangnya, seorang Raja Alam Dewa Kekosongan rendahan dari kelompok dua bintang jelas tidak dapat bertarung dengan kekaisaran dan keluarga Duanmu. Seorang dewi dengan kekuatan garis keturunan ras spiritual bukanlah sesuatu yang bisa dia miliki. Zhao Yufei dan aku berasal dari klan keluarga yang sama dan kami sudah berteman sejak masih muda. Kami berlatih bersama dan sekarang kami berdua datang ke zona benua. Sebagai kakaknya, mengapa aku tidak boleh khawatir tentang hal itu? Zhao Feng dengan marah memberitahu semua orang kebenaran yang tidak diketahui. Apa? Hati semua orang bergetar. Zhao Feng dan Zhao Yufei berasal dari klan keluarga yang sama. Bahkan Duanmu King pun tidak tahu soal ini. Meskipun keduanya bermarga Zhao, tapi berapa banyak orang di dunia ini dengan nama Zhao? Awalnya semua orang mengira ini hanya kebetulan, tetapi Zhao Feng dan Zhao Yufei benar-benar berasal dari klan keluarga yang sama. Itu artinya Zhao Feng dapat dianggap sebagai kakak Zhao Yufei. Seorang tetua di belakang pria berjubah hitam dan emas memperlihatkan senyum mematikan dan perlahan berkata, benar-benar konyol. Apakah kau benar-benar berpikir bahwa kami akan mempercayaimu hanya karena kau berkata bahwa kau adalah kakak Zhao Yufei? Ada terlalu banyak orang di dunia ini yang memiliki marga Zhao. Apakah itu berarti bahwa mereka semua adalah saudara Zhao Yufei? Pria berjubah hitam dan emas langsung memperlihatkan ekspresi gembira ketika si tetua mengatakan hal tersebut. Kalau begitu, apakah kalian takut membiarkan Zhao Yufei keluar dan bergabung dengan percakapan kita ini? Zhao Feng tertawa dingin. Dia bisa mengatakan bahwa ada sesuatu yang salah dengan pertunangan itu. Jika tidak, tidak akan terlalu sulit baginya untuk menemui Yufei. Zhao Yufei saat ini dalam pengasingan latihan. Dia bukan seseorang yang bisa kau temui sesuka hatimu. Pria itu meraung dan jelas tidak sabar. Junior, keluar dari sini. Tetua Agung meraung ketika aura penguasa sucinya bergerak seperti tsunami. Zhao Feng terdeteksi sedang lengah dan mundur setengah langkah saat Yuan sejati dan darah di dalam tubuhnya seperti diaduk-aduk. Tiga orang lainnya pun memperlihatkan senyum pongah dan dingin. Duanmu King merasa ada sesuatu yang salah karena para petinggi Istana Bangsawan Agung dan keluarga Duanmu sama-sama ada di sini. Jika Zhao Feng tetap tinggal di sini, situasinya mungkin menjadi lebih buruk lagi. Zhao Feng, pergilah dulu. Jika ada kesempatan, aku akan membiarkanmu menemui adik seperguruan Yufei. Duanmu King mengirim pesan.
Zhao Feng menatap dingin ke arah tetua agung dan 3 orang lainnya. 3 orang dari kekaisaran merasakan jiwa mereka bergetar ketika mata emas Zhao Feng memandanginya. Seolah-olah semua rahasia mereka telah terungkap. Ketakutan yang tidak diketahui langsung menyebar di seluruh tubuh mereka dan mereka mulai berkeringat dingin. Guru, kalau begitu muridmu ini akan pergi. Zhao Feng membungkuk hormat dan segera beranjak pergi. Tidak mungkin baginya untuk menemui Yu Fei bahkan jika dia tetap tinggal di sini. Karena Duanmu King berasal dari keluarga Duanmu, itu tidak baik baginya untuk melindungi Zhao Feng. 3 kekaisaran semuanya licik dan tidak bisa dibunuh. Jika Zhao Feng menyerang mereka, hal itu hanya akan membuatnya lebih terkenal dan memberi mereka alasan untuk menyerangnya. Namun, kemana Zhao Feng harus pergi sekarang? Dia lalu mengeluarkan peta yang dibelinya saat mereka bepergian. Keluarga Duanmu berbasis di Provinsi Yun dan saat ini aku berada dalam jangkauan wilayah kota Pelangi Panjang. Kalau begitu, mari kita pergi ke sana sekarang. Teknik petir angin 5 elemennya telah mencapai level ke-8, api petir angin. Namun Zhao Feng tidak memiliki sumber daya pelatihan berelemen api dan harus membeli beberapa sumber daya tersebut. Dalam aula keluarga Duanmu. Tetua Agung, serahkan masalah ini pada kami, pria berjubah hitam dan emas memperlihatkan senyum jahat. Saat ini, Istana 9 Kegelapan tidak tahu tentang keberadaan Zhao Feng, tapi kami akan memberitahu mereka. Seorang tetua dari kekaisaran membuat rencananya. Kenapa kita tidak melakukannya sendiri? Tetua lainnya merasa tidak sabar. Zhao Feng masih memiliki satu lagi anak panah pembunuh dewa. Namun, penguasa suci dari Istana 9 Kegelapan telah dibunuh oleh Zhao Feng sehingga mereka tidak akan melepaskannya begitu saja. Pria berjubah hitam dan emas itu memperlihatkan ekspresi licik. Hehe. Benar, kita akan membiarkan orang-orang dari Istana 9 Kegelapan menyerangnya terlebih dahulu. Dia hanya memiliki satu anak panah pembunuh dewa yang tersisa. Zhao Feng tidak akan bisa melarikan diri. 4 anggota petinggi keluarga Duanmu di dekatnya memiliki ekspresi enggan tetapi mereka harus melakukannya demi keluarga mereka. Tetua Agung, jangan khawatir. Setelah Zhao Feng mati, pernikahannya akan jauh lebih mudah. Saat ini Pangeran ke-13 sangat disukai semua orang. Jika dia menjadi putra mahkota dan kemudian menjadi kaisar suci, hehehe. Pria berjubah hitam dan emas memiliki ekspresi antusias dan ekspresi para petinggi keluarga Duanmu menjadi lebih tegas. Segalanya akan berjalan seperti yang dikatakan oleh pria berjubah hitam dan emas. Keluarga Duanmu akan segera dapat bangkit dan kembali ke puncak kejayaannya. Bahkan mungkin menjadi salah satu yang terbaik di antara 8 keluarga besar. Meskipun Pangeran ke-13 memiliki bakat rata-rata, kelahirannya sangat mulia dan dia disukai oleh Kaisar Suci saat ini. Ibunya juga seorang permaisuri. Oleh karena itu, kekuatan di belakang Pangeran ke-13 sangat kuat. Karena pertunangan dengan Zhao Yufei, keluarga Duanmu sekarang ditarik ke sisi Pangeran ke-13 juga. Ada desas-desus yang mengatakan bahwa permaisuri membuat lebih banyak persiapan. Saat ini, Pangeran ke-13 bahkan memiliki kemampuan untuk bertarung dengan Pangeran ke-4, yang memiliki kekuatan terkuat saat ini. Pangeran ke-13 memiliki peluang besar untuk menjadi putra mahkota. Bahkan jika dia gagal, Pangeran ke-13 akan memiliki status tinggi di antara anggota kekaisaran di masa depan dan keluarga Duanmu masih bisa menggunakannya untuk bangkit kembali. 4 anggota petinggi keluarga Duanmu menganggukkan kepalanya setelah berpikir sejenak. Masih ada waktu kurang dari 1,5 tahun sebelum pertarungan untuk menjadi putra mahkota. Semua agen informasi mengumpulkan informasi mengenai para pangeran untuk menganalisa siapa yang akan menjadi pemenangnya. Semua kelompok kekuatan dan aliran di penguasa dinasti pun mulai memilih pihak mana yang ingin didukung. Saat Zhao Feng sedang melihat-lihat, dia membeli laporan tentang perkiraan kekuatan para pangeran. Sebanyak 10 pangeran berpartisipasi dalam pertarungan untuk posisi putra mahkota. Di antara mereka, Pangeran ke-4 sangat cerdas dan memiliki kekuatan terbesar. Saat ini dia sudah siap bertarung dan berada di peringkat pertama. Pangeran ke-13 memiliki banyak kelompok dan aliran di belakangnya dan berada di peringkat kedua. Zhao Feng pun terkejut. Orang bisa melihat seberapa kuat kelompok di belakangnya sehingga ia bisa berada di peringkat kedua. Pangeran ke-9 sangat berbakat, namun karena ia memiliki latar belakang yang terbatas, ia berada di peringkat ke-6. Pangeran ke-8 dikenal karena ketenangan dirinya dan juga berbakat. Dia berada di peringkat ke-7. Namun, ini hanya perkiraan saat ini dari para pangeran dan akan ada perubahan di masa depan. Pangeran ke-9 memiliki latar belakang terlemah di antara 10 pangeran tetapi berada di peringkat 6.
Zhao Feng tahu lebih banyak tentang Pangeran ke-9. Dari 3 pangeran yang telah berinteraksi dengannya, Pangeran ke-9 memberi kesan baik pada Zhao Feng. Zhao Feng berhenti berjalan dan melihat sebuah bangunan elegan di depannya. Paviliun Tanaman Obat Suci. Ini adalah pasar tanaman obat terbesar di Kota Pelangi Panjang dan yang paling terkenal di Provinsi Yun. Dengan kekayaan Zhao Feng saat ini, dia jelas bisa membeli ramuan dan obat-obatan terbaik. Selamat datang. Bolehkah aku bertanya apa yang kau butuhkan? Aku bisa memperkenalkan semuanya kepadamu. Seorang wanita yang elegan dengan kemeja hijau panjang mendekat dan membantu para pelanggan. Aku butuh ramuan langka dan berharga berelemen api, kata Zhao Feng. Tentu, silahkan ikut denganku. Semua barang berharga ada di lantai 5. Wanita elegan itu terlihat senang. Dia bisa tahu hanya dari penampilannya bahwa pelanggan yang satu ini bukan pelanggan biasa. Jika tidak, dia tidak akan langsung meminta benda-benda berharga dan langka. Paviliun Tanaman Obat Suci memiliki 9 lantai. Setiap lantai sangat besar dan berisi banyak barang dan Zhao Feng memandangi semuanya hanya dengan sekali pandang. Lantai pertama Paviliun Tanaman Obat Suci hampir sepenuhnya penuh dan berisi sumber daya yang dibutuhkan oleh para pesilat di tingkat manusia sejati dari tahapan alam roh sejati. Hanya ada beberapa ratus panglima penguasa di lantai 5 yang sedang memilih tanaman obat. Ekspresi Zhao Feng tetap tenang saat dia terus maju. Pelanggan yang terhormat, kau. Ekspresi wanita anggun tersebut sedikit berubah. Pelanggan ini bahkan tidak melihat tanaman obat di lantai 5. Aku menginginkan yang terbaik, suara Zhao Feng terdengar dalam jiwa wanita tersebut dan tubuhnya bergetar saat dia mengikuti di belakang Zhao Feng. Pelanggan yang terhormat, silakan ikut aku ke lantai 8. Lantai yang lebih tinggi memiliki aura lapisan pelindung tapi Zhao Feng masih bisa merasakan isi di dalamnya. Hanya ada 5 kaisar di lantai 8 yang sedang memilih tanaman obat. Saudara Zhao, kenapa kau di sini? Seorang pemuda tampan berjubah emas berhenti sejenak saat melihat rambut emas Zhao Feng sebelum akhirnya mendekat dengan gembira. Di belakang pemuda berjubah emas adalah seorang tetua berpakaian hitam dengan satu mata. Dia menatap Zhao Feng dengan tatapan yang dalam. Wanita yang elegan melihat bahwa Tuan Muda Pangeran ke-9 mengenal pemuda berambut emas ini dan segera mundur. Pemilik paviliun mengatakan bahwa tidak ada yang boleh mempertanyakan apapun tentang Tuan Muda Pangeran ke-9. Zhao Feng juga tidak menyangka akan bertemu Pangeran ke-9 di sini. Pangeran ke-9 harus datang sendiri untuk memilih ramuan tanaman obatnya sendiri. Dan juga memerlukan tetua Ying untuk ikut bersamanya. Zhao Feng tampaknya bisa menebak sesuatu dan mengangkat kepalanya ke arah lantai 9. Ada beberapa hal yang terjadi jadi aku datang ke sini. Zhao Feng tidak ingin berbicara tentang apa yang terjadi di keluarga Duanmu. Boleh aku tahu apa yang dipikirkan saudara Zhao sekarang? Ketika Pangeran ke-9 melihat Zhao Feng, dia berpikir bahwa pemuda tersebut akan menyetujui permintaannya dan datang ke sini untuk menemuinya secara khusus. Namun Pangeran ke-9 tahu bahwa dia terlalu banyak berpikir setelah mendengar jawaban Zhao Feng. Namun, dia tidak menyerah. Selama Zhao Feng belum direkrut oleh pangeran lain, dia masih memiliki kesempatan. Aku belum yakin, aku masih perlu berpikir lagi untuk sementara waktu. Zhao Feng datang ke sini untuk masalah pertunangan Yu Fei dan tidak punya waktu untuk peduli tentang hal lainnya. Ekspresi Pangeran ke-9 sejenak merasa bimbang sebelum akhirnya tersenyum, ini memang kepribadian dari saudara Zhao. Kau sangat mirip dengan orang yang ada di atas. Kalau begitu, mengapa saudara Pangeran ke-9 tidak memperkenalkan orang yang di atas kepadaku? Zhao Feng tersenyum. Meskipun bahan-bahan di lantai 8 memang langka, tidak ada banyak sumber daya berelemen api. Lebih baik menemukan pemiliknya jika ingin menemukan sumber daya yang lebih berharga. Selain itu, pemiliknya jelas tidak biasa jika Pangeran ke-9 ingin merekrutnya tetapi merasa telah ditolak. Tentu, ayo kita pergi, Pangeran ke-9 langsung setuju. Dia sekarang punya alasan untuk naik ke lantai 9. Begitu dia melangkah ke lantai 9, Zhao Feng tahu bahwa dia telah datang ke tempat yang tepat karena udaranya dipenuhi dengan atom dan partikel berelemen api yang berlimpah. Tuan Muda Pangeran ke-9, kau benar-benar tidak perlu datang lagi. Aku tidak akan setuju, suara seorang lelaki yang tidak sabar terdengar dari lantai 9. Di pintu masuk ada seorang tetua berpakaian hitam yang memiliki pelatihan di level kaisar. Dia hanya perlahan menganggukkan kepalanya ketika melihat Pangeran ke-9. Kakak Su, temanku saudara Zhao ingin bertemu denganmu dan membeli beberapa sumber daya berharga saat dia ada di sini, Pangeran ke-9 menjelaskan. Zhao Feng mendongak dan melihat seorang wanita berpakaian putih. Kulitnya sangat halus, tetapi alisnya berkerut.
Dia sedang membungkuk dan memandangi sarang lebah ungu di dalam kotak kayu berwarna ungu. Zhao Feng sedikit terkejut. Dia tidak menyangka pemilik paviliun tanaman obat suci adalah seorang gadis yang begitu muda dan cantik. Tidak tertarik. Lantai lainnya memiliki semua materialnya. Mata Zhou Su terpaku pada sarang lebah ungu dan dia mengerutkan alisnya. Dia bahkan tidak melihat ke arah Pangeran ke-9. Pangeran ke-9 memandang Zhao Feng dan mengisyaratkan bahwa kepribadian pemiliknya memang seperti itu dan tidak ada yang bisa dilakukannya. Zhao Feng terdiam sejenak. Berdasarkan fakta bahwa gadis ini bahkan tidak memperdulikan kehadiran Pangeran ke-9, maka kelompok di belakangnya pastilah tidak biasa. Pemilik paviliun, aku datang ke lantai 9 karena ingin material yang ada di hadapanmu itu. Zhao Feng memandangi sarang lebah di dalam kotak kayu ungu. Alis Zhou Su berkerut saat dia berpaling dan menatap Zhao Feng dengan ekspresi tidak sabar. Kau menginginkan ini. Apakah kau bahkan tahu benda apa ini? Zhou Su terdiam. Dari sudut pandangnya, pemuda itu hanya beberapa orang yang secara acak ditemukan Pangeran ke-9 agar bisa berbicara dengannya. Sarang lebah api pelangi langit, ujar Zhao Feng dengan cepat. Mata kirinya bisa melihat apa saja dan mengingat semua yang pernah dilihatnya. Zhou Su sedikit terkejut. Orang yang secara acak ditemukan oleh Pangeran ke-9 ini menjawab dengan benar. Pangeran ke-9 dan Tetua Ying Tua juga terkejut. Mereka juga tidak tahu nama sarang lebah tersebut, tetapi Zhao Feng bisa menjawab dengan benar. Mungkinkah Zhao Feng juga tahu banyak tentang tanaman obat? Kau benar, tapi sarang lebah api pelangi langit ini belum sempurna, jadi aku tidak menjualnya. Zhou Su memeriksa pemuda di hadapannya dan langsung menolaknya. Kalau begitu singkirkan saja semua racunnya dan jual kepadaku, kata Zhao Feng. Zhou Su hampir jatuh ketika dia berpaling dan menatap Zhao Feng sambil mengutuk di dalam hatinya. Garis bawah bocah ini pasti melakukannya dengan sengaja. Jika aku bisa menghilangkan racunnya, maka sudah sejak lama aku akan melakukannya. Garis bawah Zhou Su berkata dalam hatinya. Atau, kau bisa menjualnya kepadaku sekarang dan aku sendiri yang akan menyingkirkan racunnya. Tambah Zhao Feng ketika dia merasa bahwa Zhou Su sedang menatapnya dengan marah. Apa, kau? Zhou Su berseru tetapi kemudian menghentikan dirinya sendiri. Dia telah memperoleh sarang lebah api pelangi langit ini sebulan yang lalu dan masih tidak tahu bagaimana cara menyingkirkan racunnya. Sekarang seorang pemuda mengatakan bahwa dia bisa melakukannya. Jika kau membawanya pulang dan mati karena racunnya, hal itu akan menodai nama paviliun tanaman obat suci. Zhou Su cemberut saat menatap Zhao Feng. Bagaimana kalau aku menyingkirkan racunnya di sini? Jika aku berhasil, kau akan menjualnya kepadaku. Zhao Feng tersenyum. Baiklah, jika kau bisa menghilangkan racun di sarang lebah api pelangi langit, aku akan memberikannya kepadamu dan membantumu memilih sumber daya apapun yang kau inginkan. Zhou Su tidak percaya bahwa pemuda yang masih remaja ini benar-benar bisa menyingkirkan racunnya. Tentu saja jika dia bisa, dia diam-diam bisa belajar teknik darinya. Jadi memberikan sarang lebah tersebut kepadanya tidak masalah baginya. Pangeran ke-9 menunjukkan ekspresi gembira. Jika Zhao Feng benar-benar bisa menghilangkan racunnya, maka dia akan memiliki sesuatu untuk dibicarakan dengan Zhou Su. Zhao Feng menatap sarang lebah ungu dan mengedarkan kekuatan luar biasanya sehingga sarang lebah tersebut melayang di udara. Lapisan cahaya keemasan tiba-tiba muncul dari mata kirinya dan melepaskan gelombang kekuatan keinginan jiwa dan tubuh jiwa dari kekuatan petir Dewa Kesengsaraan. 3 penonton dan seorang tetua yang menjaga pintu masuk merasakan jiwa mereka bergetar ketika melihat pemuda berambut emas dengan ekspresi kaget dan panik. Kekuatan keinginan jiwa yang sangat kuat. Tetua yang menjaga pintu merasakan jantungnya bergetar. Siapa pemuda ini? Ekspresi Zhou Su menjadi serius. Pemuda ini jelas bukan pesilat biasa. Hanya Tetua Ying dan Pangeran ke-9 yang tahu bahwa Zhao Feng sebenarnya sudah menekan kekuatan jiwanya. Saat kekuatan keinginannya dilepaskan, gelombang emas tipis menyatu dari bola emas ke mata kirinya. Wosh! Sinar cahaya emas yang misterius tersebut menggesek permukaan sarang lebah ungu dan Zhao Feng segera memahami situasi racunnya. Atom-atom racun mengalir melalui celah-celah sarang lebah dan hampir menyatu dengan sarang lebah tersebut. Namun dari sudut pandang Zhao Feng, atom-atom racun memiliki unsur kegelapan sementara atom-atom sarang lebah memiliki elemen api dan kayu. Perbedaan antara keduanya sangat jelas dan kekuatan pengikisan racun itu tidak terlalu kuat. Kedua jenis atom ini belum menyatu. Pembelahan partikel dan atom. Cahaya keemasan redup tiba-tiba melesat ke depan dan permukaan sarang lebah ungu yang disentuh oleh cahaya keemasan tersebut langsung berubah menjadi merah. Mata Zhou Su dan teman-temannya terlihat melotot ketika melihat mata emas Zhao Feng dengan ekspresi tak percaya.
Semudah itu, apakah dia baru saja mengubah warna sarang lebah tersebut? Pada saat ini, Zhao Feng menghentikan proses pembelahan partikel dan atomnya. Ini adalah kemampuan baru yang dikembangkan Zhao Feng di dunia dimensi ruang kabut dan itu sangat berguna untuk memisahkan dua atom dari unsur yang berbeda. Kemampuan itu membutuhkan lebih banyak energi dan kontrol. Meskipun Zhao Feng telah mengembangkan teknik 10.000 pikiran ilahi, dia tidak berani terlalu percaya diri. Zhao Feng tidak bisa menggunakan teknik ini dalam pertempuran. Kau benar-benar telah menyingkirkan racunnya. Bagaimana kau melakukannya? Zhou Su tidak bisa tetap tenang. Dia bahkan tidak tahu apa yang dilakukan Zhao Feng, apalagi diam-diam mempelajari keahliannya. Kau benar-benar menyingkirkan racunnya. Bagaimana kau melakukannya? Zhou Su tidak bisa tetap tenang. Dia bahkan tidak tahu apa yang dilakukan Zhao Feng, apalagi diam-diam mempelajari keahliannya. Bahkan Tetua Ying yang sangat berpengetahuan luas pun terpana dan terlihat berpikir keras. Dia berpikir bahwa Zhao Feng akan menggunakan semacam teknik tangan yang tidak dikenal untuk menyingkirkan racunnya dan bukan teknik dari kekuatan garis keturunan mata dewanya. Sebagian besar teknik kekuatan garis keturunan mata dewa bisa mempengaruhi jiwa dan sangat sulit untuk mempengaruhi benda-benda di dunia fisik. Selain itu, dia bahkan tidak bisa memahami seperti apa jenis teknik kekuatan garis keturunan mata dewa tersebut. Wosh! Zhao Feng mengayunkan lengan kirinya dan memasukkan sarang lebah api pelangi langit ke dalam dunia dimensi ruang kabut. Sekarang, bawa aku untuk memilih sumber daya lainnya. Zhao Feng mengabaikan pertanyaan Zhou Su dan senyum main-main muncul di wajahnya. Baiklah, kau bisa memilih 10 barang dengan nilai yang sama dengan sarang lebah api pelangi langit. Aku tidak akan menagih bayarannya jika kau memberitahuku bagaimana caranya menghilangkan racunnya. Zhou Su menghentakkan kakinya dengan marah dan mencoba mendapatkan teknik menghilangkan racun milik Zhao Feng. Nilai sarang lebah api pelangi langit sama dengan lotus langit air hijau dan itu sangat langka di dunia luar. Ini adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa dilawan oleh kaisar di tingkat puncak. Aku punya banyak batu kristal prima, jawab Zhao Feng. Baiklah, kau punya batu kristal prima. Kau bisa melakukan apapun yang kau mau. Zhou Su menghentakkan kakinya lagi dengan amarah, lalu tersenyum. Pemuda ini sangat keras kepala. Pangeran ke-9 diam-diam tertawa. Dia tidak memberitahu Zhou Su tentang identitas Zhao Feng. Zhao Feng telah mendapatkan banyak benda dalam dimensi ilusi ilahi dan tidak akan peduli pada harga barang-barang tersebut. Pangeran ke-9 merasa senang ketika melihat Zhou Su yang selalu menolaknya, dikalahkan oleh Zhao Feng dan dia hampir tertawa terbahak-bahak. Aku ingin sumber daya dan harta karun berelemen api terbaik di sini. Zhao Feng langsung menginginkan yang terbaik. Jika itu dalam keadaan biasa, Zhou Su akan sangat senang jika pelanggan mengatakan hal seperti itu. Namun pada saat ini, dia memelototi Zhao Feng dengan tatapan mematikan dan sebuah kalimat memenuhi hatinya. Keras kepala. Zhou Su mengambil beberapa sumber daya berelemen api dari perbendaharaannya dan membiarkan Zhao Feng memilihnya. Mata emas memungkinkan Zhao Feng untuk melihat jumlah atom api dalam setiap materialnya sehingga Zhao Feng bisa melihat berapa banyak kegunaan masing-masing material tersebut untuknya. Kakak Su, kau harus memikirkannya. Ada banyak tumbuhan langka di dalam makam kekaisaran dan bahkan beberapa harta karun yang berasal dari zaman kuno. Pangeran ke-9 maju dan mencoba membujuknya lagi. Aku sudah memikirkannya. Aku tidak akan pergi. Mata Zhou Su masih tertuju pada Zhao Feng yang sedang memilih material dan tanaman obat dan tidak peduli dengan Pangeran ke-9. Aku tahu kau tidak suka pada ayah, tapi... Pangeran ke-9 mendesah dengan sedih. Diam. Jangan berani-berani kau berbicara tentangnya. Zhou Su menghentikan Pangeran ke-9 dan tatapannya menjadi dingin. Zhao Feng terkejut dan dia pun bisa menebak identitas gadis tersebut. Pangeran ke-9 ingin merekrut Zhou Su terutama dikarenakan kemampuan penyembuhannya. Awalnya Zhao Feng hanya ingin membeli beberapa sumber daya dan harta karun berharga. Jika bisa, ia juga ingin membantu Pangeran ke-9 merekrut siapapun yang dia inginkan. Namun Pangeran ke-9 langsung dihentikan oleh Zhou Su. Kaisar Suci saat ini memihak Pangeran ke-13 dan sangat mungkin menjadi putra mahkota. Jika kau tidak menyukai Kaisar Suci saat ini, maka kenapa kau tidak membantu Pangeran ke-9 menjadi putra mahkota? Bukankah itu sangat bagus? Ujar Zhao Feng sambil memberikan senyuman hangat ketika selesai memilih apa yang diinginkannya. Ia bisa berkata dengan santai melalui identitas sebagai seorang pengamat luar. Hati Zhou Su sepertinya tersentuh dan dia berpaling ke arah Zhao Feng seolah-olah hendak mengatakan sesuatu. Pada akhirnya, dia tidak mengatakan apa-apa dan hanya melihat ke kejauhan. Hati Pangeran ke-9 dan Tetua Ying melompat. Apa yang dikatakan Zhao Feng benar-benar sempurna.
Hanya kata-kata orang luar yang bisa membujuknya. Pangeran ke-9 memberikan Zhao Feng ekspresi terima kasih sebelum akhirnya menoleh ke arah Zhou Su dan menunggu jawabannya. Zhao Feng mengambil tanaman obatnya dan meninggalkan cincin artefak ruangnya sebelum akhirnya beranjak pergi dari paviliun tanaman obat suci tersebut. Dia kemudian berjalan-jalan sebentar setelah meninggalkan paviliun sebelum akhirnya berjalan meninggalkan pasar. Ada bukit-bukit dan pepohonan di sekitarnya. Ini adalah tempat di mana tidak ada banyak orang. Kalian cukup sabar juga ya. Zhao Feng berhenti dan tiba-tiba berpaling saat mata kirinya terkunci ke tempat tertentu beberapa ribu kilometer jauhnya. Kepung, 4 sosok abu-abu keluar dari hutan dan mengepung Zhao Feng. Aura Setan Dao, Istana 9 Kegelapan. Tanya Zhao Feng ketika melihat seorang tetua berwajah sangar. Tetua tersebut tidak bergerak. Dia mulai mengirim pesan ke 3 orang lainnya. Mereka telah mengikuti Zhao Feng sejak awal dan menjadi lebih berhati-hati saat melihat Zhao Feng memasuki paviliun tanaman obat suci dan mulai berbicara dengan Pangeran ke-9 di lantai 8. Periode waktu saat ini sangat sensitif, terutama jika ada hubungannya dengan pertempuran untuk putra mahkota atau para pangeran. Jika Zhao Feng direkrut oleh Pangeran ke-9 dan mereka membunuhnya, maka kekaisaran pasti akan mencari tahu. Karena hal itu akan mengganggu pertempuran untuk putra mahkota, bahkan Istana 9 Kegelapan pun akan berada dalam kesulitan. Keping logam hitam tiba-tiba muncul di tangan si tetua dan dengan gelombang kekuatan jiwanya, gelombang informasi memasuki jiwa si tetua. Tetua dengan ekspresi sangar menganggukkan kepalanya ke arah 3 sosok lainnya. 4 kaisar setan Dao pun langsung menyebarkan kekuatan dunia kecil mereka dan menggabungkannya. Kekuatan yang tak terlihat yang penuh dengan hukum kekuatan langsung memenuhi udara. Zhao Feng seolah-olah telah memasuki dunia kegelapan. Sinar kegelapan melesat di udara dan mereka bisa mengguncang jiwa seseorang. Hukum kekuatan dunia kecil membuat ruang menjadi tidak stabil, sehingga dunia dimensi ruang kabut tidak bisa digunakan. Istana 9 Kegelapan masih belum belajar juga setelah kehilangan penguasa suci-nya terakhir kali. Zhao Feng tersenyum dan berbicara dengan percaya diri. Junior, memangnya kau benar-benar berpikir bisa membunuh seorang penguasa suci tanpa senjata dewa di bawah standar? Tetua yang tertutup dalam kegelapan pun terkekeh dengan dingin. Zhao Feng hanya berada di tahap akhir dari alam dewa kekosongan. Bahkan jika dia sangat berbakat, mereka memiliki 3 kaisar yang tak tertandingi dan 1 kaisar di tingkat puncak. Ini sudah lebih dari cukup. Lagi pula, mereka sudah punya rencana untuk melawannya. Keempatnya mengepung Zhao Feng dan perlahan-lahan berusaha melukainya dengan serangan jarak jauh. Begitu Zhao Feng menggunakan anak panah pembunuh dewa, mereka akan lari dan hanya 1 dari mereka yang akan mati, yang hanya merupakan masalah keberuntungan saja. Keempat kaisar tersebut menggunakan dunia kecil mereka untuk meningkatkan kekuatannya dan Zhao Feng pun menjadi tertekan. Tubuh dominasi petir suci. Tubuh Zhao Feng berkilauan dengan kilatan petir emas saat ia menjadi lebih tinggi dan berubah menjadi raksasa mini. Kekuatan fisiknya menyebabkan keempat dunia kecil menjadi berputar-putar dan menjadi tidak stabil. Boom, boom, serangan keempat kaisar mendarat di tubuh Zhao Feng dan menyebabkan kilatan petir menyala tetapi langsung memudar. Apa, tubuhnya telah menjadi begitu kuat? Tetua berwajah sangat terlihat terkejut. Dalam informasi yang dia terima, dikatakan bahwa pertahanan fisik Zhao Feng sangat kuat. Namun dia tidak menyangka pertahanannya telah mencapai tingkatan sedemikian rupa sehingga bisa memblokir serangan 4 kaisar. Itu artinya akan sulit untuk memaksa Zhao Feng menggunakan anak panah pembunuh dewa. Serang dengan kekuatan penuh. Suara nenek tua terdengar dari dalam bola api hitam setan saat dia mengirimkan api hitam putih yang aneh dengan tangannya. Kita tidak boleh membiarkannya tetap hidup. Tongkat tulang hitam putih muncul di tangan tetua berwajah sangar. Ada mutiara iblis hitam di atasnya yang mengeluarkan aura dingin. Ledakan langit iblis. Tetua berwajah sangar melambaikan tongkat tulangnya dan mutiara setan hitam melepaskan gelombang cahaya iblis dan gelombang kekuatan jiwa. Boom, boom, boom. Keempat kaisar mengedarkan kekuatannya dan menyerang dengan kekuatan penuh mereka. Seluruh dunia kegelapan mulai bergetar ketika tangisan dan jeritan mengerikan pun terdengar. Hahaha, ayo, perlindungan petir suci. Weng. Sebuah tameng penghalang petir tiba-tiba muncul di sekitar Zhao Feng bersama dengan dengungan angin dan petir. Semua serangan pun diblokir oleh teknik perlindungan petir suci saat petir berderak. Boom! Tameng penghalang tersebut berkilauan dengan petir dan menghancurkan semua serangannya. Serangan jiwa yang berhasil melewati tameng tersebut lalu menyentuh tubuh jiwa dari kekuatan petir dewa kesengsaraan Zhao Feng dan langsung dihancurkan. Zhao Feng menyaksikan semua hal yang terjadi dan tiba-tiba punya sebuah pemikiran.
Bisakah dia mengubah teknik perlindungan petir suci dan menciptakan teknik pertahanan jiwa? Namun, saat ini bukan waktu yang tepat. Zhao Feng belum bertarung dengan siapapun secara langsung setelah tubuh petir suci-nya mencapai puncak level kelima. Akhirnya ada seseorang di sini yang dapat digunakan untuk menguji tubuh petir sucinya dan menyalakan kekuatan fisik di dalam tubuhnya. Kekuatan dunia kecil di dekatnya tiba-tiba menghilang. 4 Kaisar Setan Dao telah menggunakan teknik rahasia untuk melarikan diri. Tidak bagus, aku memperlihatkan terlalu banyak kekuatanku dan menakuti mereka. Zhao Feng merasa sedikit canggung sebelum akhirnya tertawa dengan dingin. Tapi bisakah kalian benar-benar melarikan diri dariku? Boom! Suara itu terdengar di jiwa 4 kaisar dan menyebabkan jiwa mereka bergetar. Mereka mulai berkeringat saat berlari lebih cepat lagi. Weng! Weng! Mata kiri Zhao Feng melepaskan gelombang kekuatan jiwa berwarna emas. Mata langit yang berwarna emas samar muncul di langit di atas tetua berwajah sangar. Sebuah sambaran petir keemasan jatuh ke dalam jiwa tetua tersebut. Petir emas memasuki kedalaman jiwanya sebelum akhirnya kekuatan petir dewa kesengsaraan menyerangnya dan tubuh tetua tersebut pun terjatuh. Pada saat yang sama, seberkas cahaya keemasan mendarat di atas kepala sosok hitam yang berusaha melarikan diri beberapa ribu kilometer jauhnya. Adegan aneh yang terjadi. Kepala sosok hitam tersebut tiba-tiba menghilang dan kemudian tubuhnya terjatuh dari langit. Kilatan dimensi ruang sayap petir. Setelah menggunakan 2 teknik kekuatan garis keturunan mata dewanya, Zhao Feng berubah menjadi kilatan petir merah yang menghilang di udara. Detik berikutnya, Zhao Feng muncul kembali beberapa ribu kilometer jauhnya dan tubuh petir suci-nya melepaskan tekanan yang menghancurkan area tersebut. Sayap petir angin merah di punggungnya mengepak dan membuat badai api dan petir. Tinju dominasi petir suci. Zhao Feng meninju dengan kedua tangan dan melepaskan kepalan demi kepalan cahaya keemasan yang menelan nenek berpakaian hitam. Belum mati juga, mata Zhao Feng terkunci pada sosok gelap yang berkedip. Bam! Zhao Feng mengedarkan kekuatan garis keturunan matahari iblis darahnya dan memancarkan gelombang api. Zhao Feng bergerak maju dengan kecepatan dan kekuatan yang tak tertandingi. Boom! Nenek itu pun ditabrak oleh bola api dan petir dan tubuhnya langsung hancur berkeping-keping. Meo! Dengan kilatan perak gelap, kucing kecil muncul di bahu Zhao Feng dan memiliki ekspresi kesuksesan. 4 kaisar telah terbunuh. Zhao Feng menghela nafas lega. Karena banyak alasan tertentu, dia tidak bisa melakukan apapun di keluarga Duanmu dan merasa sangat frustasi. Namun orang-orang dari Istana 9 Kegelapan ini datang dan membuatnya bisa melepaskan amarahnya. Itu sangat bagus. Setelah menghabisi keempat orang ini, Zhao Feng tersenyum saat melihat ke kejauhan. Apakah tadi itu pertunjukan yang bagus untuk kalian berdua? Apakah tadi itu pertunjukan yang bagus untuk kalian berdua? Sapaan Zhao Feng yang tenang terdengar di jiwa 2 pria parubaya dan membangunkan mereka dari ekspresi terpana saat jiwa mereka mulai bergetar karena ketakutan dan panik. Keduanya saling berpandangan lalu mengeluarkan jimat kuning gelap dan menanamkan kekuatan keinginan jiwa mereka ke dalamnya. Jimat itu kemudian melayang di udara dan menghilang. Mereka bertanggung jawab untuk mendapatkan informasi dan berspesialisasi dalam melacak, merasakan, dan mendeteksi sehingga dapat memahami sebagian besar pertempuran barusan. Namun, mereka tidak akan pernah menyangka bahwa sejak awal Zhao Feng telah memperhatikan mereka. Zhao Feng dengan sengaja mengejar si nenek tua itu agar bisa lebih dekat dengan posisi mereka tanpa disadari oleh mereka berdua sehingga mereka tidak akan melarikan diri. Mereka yakin dengan kekuatan dan kecerdasan Zhao Feng. Karena kini mereka tidak bisa melarikan diri lagi, satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan sebelum mati adalah mengirimkan beritanya. Wosh! Sinar emas samar melesat ke kejauhan. Detik berikutnya, jimat kuning gelap muncul dan perlahan memudar. Hati kedua pria itu sekali lagi bergetar dengan ekspresi putus asa ketika melihat raksasa api dan petir yang datang. Mereka merasa sulit untuk berbicara hanya dari tekanan kekuatannya saja dan langsung berlutut di tanah menunggu masa depan kematiannya. Mata kiri Zhao Feng melepaskan gelombang kekuatan jiwa yang segera menahan jiwa kedua pria tersebut. Pencarian jiwa, sebuah gelombang kekuatan jiwa yang jahat datang dari mata kirinya dan menyerang jiwa mereka. 2 tarikan napas kemudian, Zhao Feng mengayunkan tangannya dan kekuatan petir merah dan garis keturunan apinya langsung mengubah kedua pria itu menjadi abu. Pangeran ke-13. Tatapan mata Zhao Feng menjadi dingin. Setelah melakukan pencarian jiwa, dia sekarang tahu segalanya. Pasukan Pangeran ke-13 telah mengirim berita tentang Zhao Feng ke Istana 9 Kegelapan. Mereka ingin membiarkan Istana 9 Kegelapan beraksi terlebih dahulu karena takut pada anak panah pembunuh dewa milik Zhao Feng dan ingin menyelidiki kekuatannya.
Jika Istana Sembilan Kegelapan gagal, pembunuh berikutnya akan lebih siap untuk melawan Zhao Feng. Sudah kuduga, Yu Fei sedang ditipu. Zhao Feng sekarang benar-benar yakin dan tatapannya menjadi semakin dingin. Menyingkirkan Zhao Feng adalah bagian dari rencana Pangeran ke-13. Asalkan Zhao Feng mati, dukungan pada Zhao Yufei akan runtuh dan dengan pertunangan itu, Pangeran ke-13 akan dapat menghibur Yufei dan perlahan-lahan memenangkan hatinya. Kemudian jika dia menjadi putra mahkota, maka semuanya akan menjadi jauh lebih mudah lagi. Hehe, kau ingin aku mati dan menjadi putra mahkota? Zhao Feng tertawa dingin ketika cahaya dingin berkilau di matanya. Niat membunuh yang tak terlihat pun membuat langit menjadi gelap. Tapi Istana Sembilan Kegelapan dan pasukan Pangeran ke-13 tidak akan menyerah begitu saja. Zhao Feng memperlihatkan ekspresi bijaksana. Pangeran ke-13 pasti akan berusaha untuk menyingkirkan Zhao Feng untuk mendapatkan Zhao Yufei. Kelompok dan aliran di belakangnya juga sangat kuat. Selain itu, Istana Sembilan Kegelapan memiliki ide yang sama dengan Pangeran ke-13, dan mereka bahkan bersedia mengirim 4 kaisar untuk memaksa Zhao Feng menggunakan anak panah pembunuh dewanya. Keempat kaisar mungkin bahkan tidak tahu bahwa para petinggi Istana Sembilan Kegelapan tidak memiliki harapan untuk bisa membunuh Zhao Feng. Namun, sekarang mereka semua sudah mati dan tidak ada yang bisa mengirim informasi apapun. Setelah berpikir sebentar, Zhao Feng memperlihatkan senyumannya. Hehehe, sepertinya ini memang takdir. Mata Dewa ke-9, Pangeran ke-9. Karena telah membuat keputusan, Zhao Feng segera terbang menuju ke kota Pelangi Panjang. Kembali ke paviliun tanaman obat suci, Pangeran ke-9 masih berada di lantai ke-9 sedang berbicara dengan Zhou Su, jadi Zhao Feng langsung pergi ke atas. Kenapa kau kembali ke sini lagi? Suara tidak puas Zhou Su pun terdengar. Dia tidak bisa melakukan apapun pada Zhao Feng. Pemuda ini terlalu keras kepala. Zhao Feng benar-benar mengabaikannya dan berjalan mendekati Pangeran ke-9. Pangeran ke-9, jika janjimu masih berlaku, maka aku menyetujuinya. Pangeran ke-9 terdiam sejenak sebelum akhirnya dipenuhi dengan kegembiraan. Sebelumnya saat ia bertemu Zhao Feng, dia telah menanyakan pertanyaan ini dan Zhao Feng menjawab bahwa dia masih harus memikirkannya. Dia tidak punya banyak harapan karena waktu 2,5 tahun seharusnya lebih dari cukup bagi Zhao Feng untuk memikirkan semuanya. Namun, Zhao Feng baru saja pergi selama 5 menit dan sekarang tiba-tiba kembali dan setuju untuk bergabung dengannya. Seperti yang dipikirkan Zhou Su, Zhao Feng memang keras kepala. Namun karena apa yang telah disarankan Zhao Feng sebelumnya, pembicaraannya dengan Zhou Su sedikit mengalami peningkatan. Pangeran ke-9 langsung dipenuhi dengan kepercayaan diri. Dalam hatinya, Zhao Feng berspesialisasi dalam serangan jiwa dan bisa menjadi salah satu kekuatan pertempuran utamanya. Dia juga seorang penjinak hewan buas yang berbakat dan memiliki dunia dimensi ruang kabut yang sangat berguna. Alis Zhou Su sedikit berkerut. Setelah Zhao Feng pergi, Pangeran ke-9 memberitahunya tentang identitasnya dan hal itu mengejutkannya. Dia merasa jauh lebih baik setelah berpikir tentang bagaimana semua kelompok lain di dimensi ilusi ilahi dan istana misterius kuno telah dikalahkan oleh Zhao Feng dan juga tidak bisa melakukan apapun. Pangeran ke-9 kemudian memberitahunya bagaimana dia ingin merekrut Zhao Feng, tetapi dia masih belum setuju bahkan setelah 2,5 tahun telah berlalu. Dia juga belum bergabung dengan kelompok pangeran lainnya. Zhou Su juga sama. Saat ini, Pangeran ke-4, ke-7, dan ke-8 juga telah datang lebih dari sekali, tetapi dia menolak mereka semua. Kenapa kau tiba-tiba setuju? Zhou Su berjalan mendekatinya dan menatap mata Zhao Feng. Zhao Feng menolak Pangeran ke-9 setelah 2,5 tahun. Kenapa dia tiba-tiba setuju setelah keluar sebentar? Dia merasa sangat bingung. Apa yang bisa terjadi sehingga membuatnya begitu tegas dalam membuat keputusan? Karena aku ingin membunuh Pangeran ke-13, ujar Zhao Feng sambil tersenyum. Pertama, Pangeran ke-13 pada dasarnya telah merusak hubungan Zhao Feng dengan keluarga Duanmu. Bahkan Duanmu King pun tidak tahu harus berbuat apa tentang situasi ini dan Zhao Yufei sangat sedih dan khawatir. Sekarang, dia mencoba membunuh Zhao Feng. Zhao Feng tidak akan bisa memaafkan orang seperti itu. Ekspresi Pangeran ke-9, Tetua Ying, dan tetua berpakaian hitam yang menjaga pintu masuk pun berubah drastis. Mereka semua seperti berhenti bernapas saat menatap Zhao Feng lekat-lekat. Jika kata-kata itu diucapkan di depan umum, maka Zhao Feng akan ditakdirkan untuk mati. Meskipun Pangeran ke-9 adalah kakak Pangeran ke-13, hampir semua pangeran memiliki ibu yang berbeda. Meskipun sepertinya hubungan antara pangeran terlihat tenang, masing-masing pangeran selalu berharap yang lainnya akan mati. Mereka tidak akan beraksi sendiri,
tetapi mereka tidak akan sedih jika hal itu terjadi. Tak satu pun dari pangeran akan menyerang pangeran lainnya bahkan secara rahasia sekalipun karena begitu aksi mereka ketahuan, garis keturunan kekaisaran mereka akan langsung dilenyapkan selamanya. Hehe, Zhou Shu tiba-tiba mulai tertawa dengan dingin dan kemudian berbicara dengan nada acuh tak acuh, aku juga ingin membunuh si adik pangeran ke-13 itu. Aku juga setuju. Pangeran ke-9 masih bertanya-tanya mengapa Zhao Feng mengatakan hal tersebut dan Zhou Shu juga tiba-tiba menyetujui untuk bergabung dengannya. Semua ini terjadi terlalu cepat dan dia tidak bisa mempercayainya. Hanya dalam sekejap mata, dia memiliki dua pesilat ahli di sisinya. Dia tiba-tiba berpikir bahwa semua ini adalah karena pangeran ke-13, jadi dia harus mengucapkan terima kasih kepadanya. Tetua Ying menunjukkan senyumannya saat menatap Zhao Feng dengan tajam. Sebenarnya peluang kemenangan pangeran ke-9 adalah 0. Namun sekarang ada sedikit harapan. Teman kecil Zhao Feng, sekarang kita berada di sisi yang sama. Bisakah kau memberitahuku bagaimana kau bisa menghilangkan racunnya? Sikap Zhou Shu tiba-tiba berubah saat memperlihatkan senyuman manis dan memandang Zhao Feng seolah-olah mereka sangat akrab satu sama lain. Orang lain di dekatnya mulai berkeringat. Seperti yang mereka pikirkan, wanita memang mudah mengubah wajahnya lebih cepat daripada membalikkan buku. Namun, mereka juga ingin tahu tentang hal tersebut. Aku akan menjelaskannya nanti ketika aku punya waktu luang. Namun sekarang, karena kita berada di sisi yang sama, apakah material di pavilion tanaman obat suci gratis untukku? Zhao Feng menghindari pertanyaan Zhou Shu dan membalasnya. Tidak masalah jika dia memberitahu mereka tentang kemampuan mata kirinya, tetapi prinsip penggunaannya pasti tidak bisa disebarkan. Wajah Zhou Shu langsung mendadak kaku. Memang, tidak mungkin baginya untuk mendapat keuntungan melawan Zhao Feng. Hahaha, Pangeran ke-9 tertawa. Hari ini adalah hari yang baik. Pangeran ke-9, aku baru saja datang ke bagian dalam zona benua dan tidak punya tempat tinggal. Bolehkah aku? Zhao Feng bertanya perlahan dengan nada canggung. Dia juga datang kepada Pangeran ke-9 untuk mencari tempat tinggal. Aku mengerti, kenapa tidak ke tempatku saja? Itu adalah tempat yang tenang dan sepi yang cocok untuk berlatih. Pangeran ke-9 langsung mengerti apa yang dimaksud Zhao Feng dan dia tahu seberapa maniak Zhao Feng pada pelatihan bela diri. Jadi dia mengundang Zhao Feng ke tempatnya. Terima kasih. Zhao Feng perlahan menganggukkan kepalanya dan tidak terlalu hormat. Tidak ada tempat yang lebih aman dari istana kekaisaran. Ini juga berarti bahwa sekarang Zhao Feng memiliki identitas baru sehingga bahkan Pangeran ke-13 dan istana 9 kegelapan pun tidak akan berani menyerangnya. Kakak Su, kalau begitu aku akan pergi. Pangeran ke-9 mengucapkan selamat tinggal kepada Zhou Shu. Mereka lalu pergi menuju istana kekaisaran bersama Zhao Feng dan Tetua Ying. Pangeran ke-9, Zhou Shu adalah tuan putri kekaisaran ya. Zhao Feng bisa menebak satu atau dua hal dari bagaimana cara Pangeran ke-9 memanggil Zhou Shu. Itu benar, kakak Su pernah menjadi putri ayah yang paling disukai, ujar Pangeran ke-9 sambil tersenyum. Lalu mengapa dia meninggalkan istana? Zhao Feng tidak mengerti. Mengapa Zhou Shu tidak menyukai Kaisar Suci dan Pangeran ke-13? Ibu Zhou Shu dulunya adalah permaisuri, tapi sekarang dia sudah meninggal. Ekspresi Pangeran ke-9 sedikit melunak saat menghela nafasnya dengan sedih. Tidak ada yang namanya persahabatan di antara para pangeran. Namun hal itu berbeda dengan para tuan putri karena mereka tidak punya alasan untuk mengganggu para pangeran. Semua pangeran akan mencoba untuk mendapatkan sisi baik dari para tuan putri karena pasangan masa depan mereka akan sangat terkenal dan kuat. Zhao Feng perlahan menganggukkan kepalanya saat dia mengerti. Setelah ibu Zhou Shu meninggal, Kaisar Suci menikahi wanita lain yang putranya adalah Pangeran ke-13. Namun, meskipun Zhao Feng mengatakan apa yang ingin dia lakukan, dia tidak akan bertindak gegabah. Pangeran ke-13 memiliki Kaisar Suci dan Permaisuri di belakangnya dan di belakang penguasa dinasti adalah Aula Kekaisaran Agung dengan kekuatan 4 bintang. Dia tidak akan mengambil tindakan terhadap Pangeran ke-13 kecuali dia yakin bisa menang. Lebih dari 20 hari kemudian, Zhao Feng tiba di Istana Kekaisaran. Zhao Feng bisa merasakan gelombang kekuatan yang menjaga tempat ini ketika dia mendekat. Zhao Feng merasa seolah-olah semua tindakannya dikendalikan oleh sebuah kekuatan misterius ketika dia masuk. Selain Kaisar Suci dan beberapa orang lainnya, terbang tidak diizinkan di sini. Zhao Feng mengikuti Pangeran ke-9 dan masuk melalui gerbang utama Istana Kekaisaran. Zhao Feng, sebuah suara yang akrab tiba-tiba terdengar. Kakak Pangeran ke-8, Pangeran ke-9 tersenyum dan memiliki ekspresi puas.
Dia yakin bahwa Pangeran ke-8 dan Pangeran ke-13 tahu seberapa kuatnya Zhao Feng. Pangeran ke-8 bahkan mengenal Zhao Feng sebelum dimensi ilusi ilahi, tetapi Pangeran ke-9 yang berhasil merekrut Zhao Feng. Masih ada Luo Zun di sebelah Pangeran ke-8. Mereka berdua memiliki ekspresi yang campur aduk saat melihat Zhao Feng. Pangeran ke-8 sebenarnya sedikit menyesal. Jika bukan karena Luo Sui, dia tidak akan mengganggu Zhao Feng berkali-kali dan mungkin dia yang akan merekrut Zhao Feng. Penampilan Zhao Feng di dimensi ilusi ilahi bahkan telah menekan bawahan penting Pangeran ke-4, Xin Wuheng. Zhao Feng sekarang telah mencapai tahap akhir dari alam Dewa Kekosongan, namun Pangeran ke-8 tidak berani memperkirakan kekuatannya yang sebenarnya atau melihat mata emasnya. Jiwanya akan gemetar jika melakukannya. Adik Pangeran ke-9, selamat karena telah merekrut seorang pesilat ahli seperti dia, kata Pangeran ke-8. Dia dan Luo Zun merasa jijik sekaligus tak berdaya ketika menghadapi Zhao Feng. Kemisteriusan Zhao Feng dan caranya yang merepotkan tertanam dalam hati mereka. Namun, Pangeran ke-9 merekrut Zhao Feng tidak akan banyak mengubah situasi. Bagaimanapun, kekuatan di belakang Pangeran ke-9 terlalu lemah dan dia tidak memiliki banyak pesilat ahli yang kuat. Kekuatan keseluruhannya masih berada di peringkat yang sangat rendah. Berdasarkan pengalaman sebelumnya, putra mahkota hanya berasal dari pangeran yang berada di peringkat 5 besar. Mereka yang berperingkat lebih rendah hampir tidak memiliki peluang untuk menang. Mereka akan masuk ke makam kekaisaran untuk menemukan kekayaan dan memperkuat landasan kekuatan mereka. Mereka mungkin bisa menerima posisi kekuasaan yang tinggi di masa depan dan akan lebih baik jika bisa bergabung dengan Aula Kekaisaran Agung. Namun, masih ada waktu sampai pertarungan untuk putra mahkota, jadi tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi. Mereka menyapa Pangeran ke-9 dan segera pergi. Tidak ada yang bisa dibicarakan antara Zhao Feng dan Luo Zun. Luo Zun, Pangeran ke-8 bisa merasakan bahwa Luo Zun bertingkah aneh. Dia tahu alasannya. Ketika mereka pertama kali bertemu Zhao Feng, dia bahkan bukan pesilat di level penguasa sejati. Mereka pun sama sekali tidak mempedulikannya. Namun sekarang Zhao Feng telah menjadi wujud keberadaan di puncak kekuatan para generasi muda. Peringkatnya pada pesilat jenius Kekaisaran Dao telah naik ke peringkat ke-7. Bukan perasaan yang baik melihat seekor semut yang lemah menjadi lebih kuat selangkah demi selangkah dan melampaui mereka. Pangeran ke-8, aku baik-baik saja. Zhao Feng pasti tidak akan menjadi tandinganku ketika dunia kecil dua elemenku terbentuk. Mata Luo Zun tiba-tiba melepaskan cahaya terang saat niat bertarung membakar hatinya. Dia sekarang berada di level Kaisar Alam Dewa Kekosongan. Perbedaan utama antara Raja dan Kaisar adalah pemahaman tentang langit dan bumi dan kekuatan dunia kecilnya. Jika Luo Zun mampu sepenuhnya membentuk dunia kecil dua elemennya tersebut, dia bahkan tidak akan takut melawan Kaisar di tingkat puncak dari generasi yang lebih tua. Itu bagus. Bahkan jika pembicaraan kita berikutnya tidak berjalan dengan baik, kekuatan kita secara keseluruhan akan meningkat. Bahkan jika dia bukan kandidat terbaik untuk menjadi putra mahkota, Pangeran ke-8 akan memberikan segalanya dan tidak akan meninggalkan penyesalan. Makam kekaisaran memiliki banyak rahasia. Tidak selalu yang terkuat yang akan menang. Istana Kekaisaran Gan yang agung sangat luar biasa dan dipenuhi dengan cahaya kemasan. Seolah-olah ada naga bersisik emas yang tinggal di sini. Sumber energi murni langit dan bumi di dalam istana beberapa tingkat lebih tinggi daripada di dunia luar dan ada perlindungan tak terlihat dari warisan agung di sini. Para pangeran tinggal di daerah istana dengan sumber energi murni yang paling padat. Banyak anggota pasukan kekaisaran menyapa mereka di jalan. Yang mulia Pangeran ke-9, Pangeran ke-9 telah kembali. Yang mulia telah memperoleh banyak hal kali ini. Saat menyapa Pangeran ke-9, mereka juga memeriksa Zhao Feng dengan rasa ingin tahu. Mereka tidak perlu bertanya dan tahu bahwa orang yang direkrut Pangeran ke-9 itu masih sangat muda. Jadi, apa spesialisasinya sehingga membuat Pangeran ke-9 membawanya ke sini secara pribadi. Namun, mereka yang tidak berpikir baik tentang Pangeran ke-9 tidak akan terlalu memperhatikan Zhao Feng. Sebagian besar orang yang direkrut oleh seorang pangeran adalah legenda dari generasi yang lebih tua. Namun ada beberapa pengecualian, seperti Xin Wuheng yang berada di bawah Pangeran ke-4 namun terkenal di seluruh dinasti Gan yang agung. Siapa yang tahu dari tempat seperti apa bocah berambut emas ini berasal? Dia terlalu muda, bahkan jika dia berbakat, dia tidak berpengalaman. Jadi dia tidak akan banyak berguna. Tentu saja, hanya mereka yang kuat dan cerdas yang tahu siapa yang harus dipilih. Seorang kepala pelayan tua dengan cepat maju ketika Pangeran ke-9 kembali. Yang mulia, beberapa saat yang lalu,
Master Tetua Penjinak Hewan Buas Liang Sang dari kota kolam langit datang berkunjung. Kepala pelayan memiliki ekspresi gembira saat dia melaporkan sambil mengamati Zhao Feng. Baiklah, jawab Pangeran ke-9 sebelum mengarahkan Zhao Feng ke aula samping. Kepala pelayan tua itu berhenti sejenak. Master Tetua Penjinak Hewan Buas Liang Sang adalah seseorang yang sangat penting bagi Pangeran ke-9. Dia ingin merekrut orang itu tetapi selalu ditolak. Sekarang Master Tetua Penjinak Hewan Buas Liang Sang telah datang berkunjung dan Pangeran ke-9 bertindak seolah-olah dia tidak peduli. Pasti ada sesuatu yang telah terjadi. Yang mulia, Liang Sang mengatakan bahwa jika Anda bisa memberinya 5 hewan buas langka di level Raja tingkat puncak, dia akan setuju. Kepala pelayan tua itu mengikutinya dan melanjutkan laporannya. Jika Liang Sang datang lagi nanti, langsung tolak saja dia. Pangeran ke-9 membawa Zhao Feng ke aula samping yang mewah dan memberitahu kepala pelayan tua tersebut. Pelayan tua itu tertegun, langsung menolaknya. Mungkinkah Pangeran ke-9 telah menemukan seorang penjinak hewan buas? Itu bukan pemuda berambut emas ini, kan? Mungkinkah Yang Mulia sudah menyerah pada pertarungan untuk menjadi putra mahkota? Kepala pelayan tua itu menggelengkan kepalanya. Penjinak hewan buas muda seperti itu jelas bukan tandingan Master Tetua Penjinak Hewan Buas Liang Sang. Ada beberapa pangeran di antara 10 pangeran yang tidak benar-benar tertarik untuk menjadi putra mahkota. Namun, pangeran-pangeran ini masih memiliki kemampuan untuk membawa orang ke makam kekaisaran bersama mereka, jadi banyak kelompok dan aliran mau membayar mahal untuk mencoba mendapatkan tempat dan membiarkan para pesilat jenius keluarga atau kelompok mereka masuk untuk mencari kekayaan. Dari sudut pandang kepala pelayan tua, Yang Mulia mungkin telah menjual tempatnya kepada beberapa kelompok dan aliran atau klan keluarga. Pangeran ke-9, kalau begitu aku akan tinggal di sini sekarang. Zhao Feng sangat belak-belakan. Sumber energi murni langit dan bumi di sini sangat padat dan dia memiliki perlindungan warisan agung di sini. Berlatih di sini akan jauh lebih mudah. Saudara Zhao, aku punya beberapa hal untuk dihadiri. Kau bisa tinggal di sini tanpa perlu merasa khawatir. Jika kau butuh sesuatu, katakan saja pada kepala pelayan Qi. Pangeran ke-9 dan kepala pelayan Qi memberitahunya beberapa hal sebelum akhirnya pergi dengan Tetua Ying. Zhao Feng berjalan ke aula dan memasuki pengasingan latihannya. Level pelatihannya masih terlalu rendah. Tidak ada batasan usia bagi para pesilat ahli yang memasuki makam kekaisaran. Itu artinya ini bukan hanya pertarungan antara para generasi muda, ini juga merupakan pertarungan antara para generasi sebelumnya dan pesilat elit dari generasi yang lebih tua. Setiap tim memiliki seseorang yang bertanggung jawab atas aspek tertentu. Karena Zhao Feng menggunakan Pangeran ke-9 untuk melindungi dirinya sendiri, dia akan membantu Pangeran ke-9 sebanyak yang dia bisa. Potongan kepala hangus yang berisi kekuatan Dewa Kesengsaraan melayang dalam dimensi mata kirinya di atas bola emas. Zhao Feng menyadari bahwa meskipun kabut ungunya telah menghilang, dia bisa memanggil kekuatan petir Dewa Kesengsaraan dan akan secara otomatis menghilang dan bergabung ke dalam jiwanya. Jiwa Zhao Feng menjadi lebih kental dari yang lainnya. Jiwa yang kuat berarti pikiran yang kuat dan kekuatan keinginan jiwa yang kuat. Lagi pula, jiwanya mengandung simbol-simbol kekuatan petir Dewa Kesengsaraan yang akan muncul setiap kali dia mengedarkan kekuatan jiwanya. Oleh karena itu, salah satu serangan jiwa Zhao Feng akan mengandung kekuatan petir Dewa Kesengsaraan. Setelah teknik tubuh petir suci kun emasnya menembus ke level 6, ia akan dapat menggunakan tubuh jiwa petir Dewa Kesengsaraannya untuk menyempurnakan tubuh petir suci miliknya. Pada saat itu, jiwa dan tubuh fisik Zhao Feng akan mengandung kekuatan keinginan dari petir Dewa Kesengsaraan yang akan sangat membantu ketika ia menghadapi Dewa Kesengsaraan di masa depan. Zhao Feng lalu membagi kesadarannya menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah untuk menyerap petir Dewa Kesengsaraan. Yang kedua untuk melatih kekuatan api petir angin. Yang ketiga memahami struktur partikel dalam bola emas dan yang keempat menyempurnakan tubuh petir suci dengan menggunakan kekuatan api darah petir merah yang dibentuk dengan menggabungkan kekuatan garis keturunan matahari iblis darah dan api petir angin. Rumput sisik api, ilalang api. Zhao Feng mengambil beberapa tanaman berelemen api yang telah dia beli dari paviliun tanaman obat suci dan menggunakannya. Jika orang lain melihatnya, mereka akan memaki-makinya dan muntah darah. Tanaman obat tersebut sangat langka dan bahkan kaisar di tingkat puncak pun harus mengubahnya menjadi pil spiritual terlebih dahulu. Namun Zhao Feng langsung memakan semuanya. Aku belum menghilangkan semua racun dari sarang lebah api pelangi langit, jadi nanti aku akan bisa menggunakannya. Aura api yang memancar dari tubuh Zhao Feng langsung meningkat dan api petir angin mulai mendidih.
Yuan sejati api petir anginnya dengan cepat beredar dan menyerap energi tanaman obat tersebut sementara bagian energi yang tersisa diserap oleh kekuatan garis keturunan matahari iblis darahnya. Pada hari ini, kekuatan api petir angin dalam kristal inti Zhao Feng pun meningkat dengan cepat. Api petir anginku telah diperkuat pada tahap awal. Zhao Feng menghela nafas lega. Dia memahami sebagian besar teori di balik partikel dalam bola emas di dalam dimensi mata kirinya. Bagaimanapun juga, Zhao Feng belum menghancurkan banyak benda jadi dia belum benar-benar menerima informasi yang penting. Tidak ada hal yang berharga untuk dihancurkan di dunia kecil dunia dimensi ruang kabut, Zhao Feng menyimpulkan. Jika dia ingin menghancurkan bunga, dia bisa menghancurkan bunga asli dari dunia luar. Mata Zhao Feng tiba-tiba bersinar. Ada senjata level bumi dalam ruang penyimpanan dunia dimensi ruang kabut. Dia lalu mengeluarkannya. Jika aku bisa membelah partikel dan atom dan menghancurkan senjata musuh dalam pertempuran, hehehe. Zhao Feng mengedarkan kekuatan mata kirinya dan seberkas cahaya emas samar langsung menembus senjata tersebut. Namun senjata level bumi itu tidak berubah sama sekali bahkan setelah waktu yang lama. Membuat senjata apapun membutuhkan puluhan atau bahkan ratusan material dan semuanya disempurnakan melalui suhu yang tinggi. Atom-atomnya telah berubah bentuk dan telah saling menyatu. Zhao Feng menghentikan proses pembelahan partikel dan atomnya dan menutup mata kirinya. Baru saja, mata kirinya telah menerima banyak informasi mengenai struktur atom dari elemen logam. Namun, sebagian besar atom ini telah berubah bentuk. Ketangguhan senjata ditentukan oleh seberapa kental partikel atomnya dan atom yang tak terhitung jumlahnya membuat kepala Zhao Feng menjadi pusing. Seperti dugaanku, membelah partikel dan atom dari sebuah senjata memang tidak realistis. Zhao Feng harus menyerah untuk saat ini. Pada saat yang sama, di dalam aula lainnya. Lapor kepada Pangeran ke-13. Ini adalah orang-orang yang dibawa Pangeran ke-9 ke istana beberapa waktu yang lalu. Seorang pelayan berlutut di lantai dan menyerahkan selembar kertas putih. Pangeran ke-13 mengambil kertas putih tersebut dan gambar seorang lelaki tampan dengan rambut dan mata berwarna emas memasuki pikirannya ketika kekuatan keinginan jiwanya menyentuh kertas tersebut. Bukankah ini Zhao Feng? Pangeran ke-13 segera berdiri dengan ekspresi marah. Apa, Chen, kau barusan bilang Pangeran ke-9 membawa Zhao Feng ke istana kekaisaran. Seorang lelaki kuat yang duduk di kursi di belakangnya berdiri dengan tatapan mematikan. Paman, ini Zhao Feng. Tapi warna mata dan rambutnya telah berubah. Pangeran ke-13 benar-benar yakin. Dasar sampah. Lelaki yang kuat itu juga terlihat marah. Dia ingin membunuh Zhao Feng dan bawahannya telah berjanji kepadanya bahwa Zhao Feng akan mati. Namun sekarang, Zhao Feng telah memasuki istana kekaisaran dan kemungkinan besar telah menjadi bawahan Pangeran ke-9. Karena dia sekarang bagian dari pasukan seorang pangeran, mereka tidak diizinkan untuk menyentuhnya. Oke para jenius. Kita bertemu lagi di bab selanjutnya. Semoga apapun yang kita upayakan, semuanya bisa tercapai bahkan lebih dari yang kita harapkan. Wassalamualaikum.